Dusun Widodaren terletak di kaki Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pernah tercatat dalam peta kolonial Belanda tahun ke-1925. Namun secara misterius, setelah tanggal 17 Agustus tahun 1925, seluruh penghuni desa itu hilang. Tidak ada jasad, tidak ada bangunan, tidak ada tanda kehidupan, seolah-olah desa itu ditelan bumi. Sejak saat itu, Widodaren dihapus dari catatan resmi dan dianggap sebagai legenda atau dongeng rakyat belaka. Tahun 2025, tepat 1 abad kemudian, sekelompok peneliti muda dari Surabaya tertarik untuk menelusuri kebenaran legenda tersebut. Mereka adalah Bagas Nugroho 33, dosen sejarah budaya yang tenang dan logis; Rara Ayuning Tias 29, mahasiswi S2 arkeologi yang cerdas dan pemberani; tunangan Bagas, Dini Maulana 36, dokumentalis dan pemburu benda-benda mistis; skeptis tapi waspada, Vina Oktaviani 27, jurnalis independen yang ingin membuat dokumenter desa terlarang; Pak Wiryo 62, warga lokal yang menjadi penunjuk jalan, anak dari mantan warga Widodaren. Perjalanan mereka dimulai dari Kecamatan Tawangrejo, melewati jalan setapak yang tak terjamah kendaraan. Setelah berjalan kaki sejauh 7 km, melewati hutan lebat dan jalur bekas lereng kebun kopi, mereka menemukan sesuatu yang menggetarkan. Sebuah gerbang kayu besar, ditutupi lumut dan akar pohon beringin. Di atasnya terukir aksara Jawa, "Wonten mriki wektu manhek." Di sini, waktu berhenti. Vina segera mengambil kamera dan merekam. Namun saat hasil rekaman diputar, wajah semua orang dalam video berubah pucat dan menunduk. Anehnya, suara latar tidak menampilkan suara hutan, melainkan gumaman doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Rara merasa merinding. "Kalian dengar suara perempuan menyanyi barusan?" Semua mengangguk. Tak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Langit mendung turun tiba-tiba, membawa kabut tipis. Di balik gerbang, mereka melihat sesuatu yang tak mungkin. Siluet desa dengan rumah-rumah kayu beratap ijuk berdiri tegak. Lampu minyak menyala samar dari kejauhan, dan seseorang terlihat berdiri di salah satu jendela menatap mereka. "Pak Wiryo," suara Bagas gemetar. Apakah itu Widodaren?" Pak Wiryo menelan ludah. Matanya membelalak. "Ya, tapi tidak seharusnya terlihat. Mereka bilang, desa ini hanya muncul jika waktunya sudah kembali." Mereka mendirikan tenda di luar gerbang dan berencana masuk ke dalam esok pagi. Namun, malam itu, satu persatu mulai terbangun karena suara gamelan yang lirih dan menggema dari balik gerbang. Rara terbangun duluan, lalu Vina dan Bagas. Saat mereka keluar tenda, mereka melihat Deni berdiri kaku, menatap gerbang yang sudah terbuka setengah. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan, mengenakan kebaya kuno dan rambut terurai. Matanya kosong. Tapi saat ia tersenyum, darah menetes dari bibirnya. "Sugeng Rawuh, Wiswaya Hebali," ucapnya pelan. "Selamat datang, sudah saatnya kembali." Kabut tipis masih menggantung rendah ketika pagi menjelang. Di desa kecil yang dikelilingi perbukitan dan hutan bambu ini, kembali terguncang oleh kehadiran sosok misterius bernama Pak Tamin, lelaki tua yang seharusnya telah mati 70 tahun lalu. Namun kini berdiri dengan tubuh utuh dan mata yang tajam menatap dunia yang sudah asing baginya. Rakyat desa belum bisa memproses kenyataan itu. Beberapa orang menyebutnya makhluk jadi-jadian. Sebagian lainnya percaya itu banner-banner Pak Tamin yang kembali dari alam lain. Namun tak ada yang berani mendekat kecuali satu orang. Rina. Rina adalah gadis berusia 24 tahun, cucu dari salah satu kawan lama Pak Tamin, yaitu Pak Darto. Sejak kecil, Rina sudah mendengar cerita tentang kokek-kokek tua yang hilang di Bukit Barat pada zaman penjajahan Jepang. Ia bahkan sering duduk di beranda sambil membayangkan seperti apa wajah mereka. Kini, ia menyaksikan langsung sosok yang selama ini hanya hidup di cerita.
Pak Tamin tinggal di rumah tua itu. Rumah yang tak pernah dihuni lagi sejak zaman nenekku masih kecil, ujar Pak Darto sambil menatap rumah panggung yang telah lapuk di pinggiran desa. Rina, yang sejak kecil punya ketertarikan pada hal-hal mistis, memutuskan untuk menyelidiki. Ia memberanikan diri datang ke rumah itu, sebuah bangunan kayu tua di Jalan Jati nomor 11, Karangjati. Tepat di perbatasan antara desa dan hutan bambu. Pintu kayu berderit ketika ia dorong perlahan. Bau tanah basah dan kayu lapuk segera menyeruak. Namun anehnya, interior rumah itu tampak seperti baru digunakan. Perabotan bersih, tikar masih tergelar. Bahkan ada bekas teko dan 2 cangkir teh di meja tamu. Rina bergidik. "Selamat pagi, Rina." Suara berat menyambut dari ruang tengah. Sosok Pak Tamin muncul, mengenakan baju lurik dan celana kain abu-abu tua. Senyumannya tenang, tapi tatapannya kosong seperti orang yang tak bener-bener di sini. "Apa Bapak ingat semua yang terjadi? Di mana Bapak selama ini?" Pak Tamin duduk perlahan. "Saya ada di sana. Tempat di mana waktu tidak bergerak. Tempat yang sunyi, dingin, dan penuh bisikan. Tempat itu apa, Pak?" Ia menatap Rina dalam. "Mereka menyebutnya lembah gaib. Semua yang hilang akan ditahan di sana. Tak ada jalan keluar, kecuali satu." Rina mulai merasa dingin merambat di tulang punggungnya. "Jalan keluar?" Pak Tamin tersenyum samar, menukar tempat dengan orang lain. Rina sontak terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan menusuk. "Apakah ada orang desa ini yang Bapak tukar untuk bisa keluar?" bisik Rina. Pak Tamin tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, angin menggesek dedaunan bambu, menimbulkan bunyi gemerisik yang tak wajar, seolah ada yang berjalan di antara pepohonan, mengintai mereka. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. Seorang warga desa, Pak Agus, ditemukan dalam kondisi linglung di dekat sumur tua. Mulutnya komet-kemet menyebut nama Pak Tamin berulang kali. Ia tak mengenali istri dan anak-anaknya, bahkan menyebut dirinya berasal dari tahun ke-1954. Desa Karangjati pun semakin kacau. Para tetua mulai memanggil dukun dan orang pintar dari desa sebelah. Salah satu di antaranya, Mbah Wiryo, menyatakan bahwa sosok yang kembali itu bukan manusia, melainkan wadah dari entitas yang kembali untuk menagih perjanjian. Dulu, seseorang dari desa ini pernah masuk ke dunia mereka dan berjanji membawa kembali tumbal. Tapi orang itu tak pernah kembali hingga sekarang, ujar Mbah Wiryo. Rina menyadari satu hal, Pak Tamin mungkin bukan hanya sekadar lelaki yang kembali dari dunia lain. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menuntut imbalan. Dan sekarang giliran desa ini yang harus membayar. Hujan rintik masih membasahi tanah desa ketika Arman dan Sinta kembali dari rumah Pak Lurah. Mereka tidak banyak bicara di sepanjang perjalanan. Pikiran mereka berat oleh cerita yang disampaikan Pak Lurah tentang 100 tahun kegelapan, kisah yang menurutnya hanya dongeng, namun kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Sesampainya di rumah tua peninggalan kakek mereka, Arman memandangi lukisan tua yang tergantung di ruang tamu. Wajah-wajah di lukisan itu tampak samar, nyaris pudar, seolah waktu sendiri enggan mengingat mereka. "Ada yang aneh dengan Pak Lurah," ujar Sinta lirih sambil duduk di lantai, memeluk lutut, matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Arman mengangguk. "Dan kau lihat, setiap kali kita bertanya tentang tahun berapa sekarang, mereka selalu menghindar." Malam itu mereka memutuskan untuk mengintai aktivitas warga. Dari balik tirai rumah yang gelap, mereka mengamati jalanan desa. Di kejauhan, bayangan-bayangan bergerak perlahan, seperti orang-orang yang tengah berarak ke suatu tempat. Tanpa sepatah kata pun, Arman dan Sinta saling bertatapan, lalu diam-diam mengikuti mereka. Langkah mereka berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, puluhan warga desa berdiri melingkar. Wajah mereka tertunduk. Di tengah lingkaran itu berdiri seseorang nenek misem, perempuan renta yang sejak awal mereka curigai. Nenek misem mengangkat tangannya, memegang seikat daun kering dan tulang kecil. Dengan suara parau,
ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, satu persatu, warga yang ada di sana mulai meratap pelan, seolah mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Sinta menggigil. Apa? Mereka sedang mengingat masa lalu mereka? Namun, Arman menggeleng. Tidak. Mereka sedang memanggilnya kembali. Saat itu juga, tanah di tengah lingkaran mulai retak, mengeluarkan bau tanah basah bercampur belerang. Dari retakan itu, muncul kabut putih pekat, dan suara seperti jeritan tertahan menggema di udara. Tanpa sadar, Sinta berteriak. Semua kepala serempak menoleh ke arah mereka. Lari, Arman menarik tangan adiknya. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, Nenek Misem sudah berdiri di hadapan mereka, menatap tajam dengan mata yang kini berubah hitam legam. Kalian seharusnya tidak melihat ini, bisiknya. Lalu, semuanya gelap. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menggelegar memecah langit desa Sabrang, membuat suasana makin mencekam. Sejak kemunculan Raga, pria yang dikabarkan telah meninggal 3 tahun lalu, desa itu tidak pernah sama lagi. Pak Wahab, penjaga makam, malam itu tak bisa tidur di dalam rumah kayunya yang berdinding anyaman bambu. Ia terus-menerus mendengar suara cangkul menggali tanah, padahal tak ada pemakaman yang dijadwalkan. Ia mengintip dari jendela. Dari kejauhan, tepat di sisi makam Raga, tampak tanah seperti bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang merangkak keluar. Pagi harinya, warga menemukan sebuah kuburan yang terbuka. Bukan makam baru, tapi makam Raga. Liang lahat itu terbelah, seperti dirobek dari dalam. Nisan kayunya patah 2, dan papan penutupnya terdorong keluar. Pak Lurah segera memanggil warga untuk menutupnya kembali. Tapi tanah itu menolak. Berkali-kali digali dan ditimbun, tanah selalu retak dan terbuka kembali. Sementara itu, Raga semakin berubah. Kini ia jarang bicara. Matanya kosong menatap langit, tubuhnya dingin, seperti tak bernyawa. Ibunya, Bu Sarti, semakin murung. Ia mulai menyadari bahwa anak yang kembali itu bukan lagi Raga yang dulu. Dalam kegelisahannya, Bu Sarti mendatangi Mbah Dargo, seorang tetua desa yang dikenal menyimpan ilmu tua. Mbah Dargo tak kaget mendengar cerita itu. Ia mengambil sebuah tongkat tua dari balik rak kayunya, lalu berkata lirih, yang kembali itu hanyalah jasad yang dipinjamkan. Raga sudah tak lagi ada di dunia ini. Bu Sarti menangis, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, terdengar jeritan panjang dari luar rumah. Warga berlarian ke arah kuburan. Di sana, mereka melihat seekor anjing hitam tengah mengais tanah di makam Raga, lalu berlari ketakutan meninggalkan tulang belulang yang bukan milik manusia. Di malam keempat sejak kembalinya Raga, Pak Wahab ditemukan tergantung di pohon randu dekat makam. Di tangannya tergenggam nisan kayu yang bertuliskan nama Raga Adi Pramana. Tapi tubuh itu basah kuyup, padahal hujan telah reda sejak kemarin. Malam itu, langit menggantungkan awan tebal seakan menutup saksi atas dosa-dosa yang pernah ditanamkan di tanah ini. Cahaya bulan tak mampu menembus pekatnya kabut yang melingkupi desa. Langkah Harun dan Anjani terhenti di depan sebuah sumur tua yang nyaris tertutup oleh lumut dan semak belukar. Sumur ini dulunya menjadi pusat kehidupan desa, namun kini ia terasa lebih seperti gerbang ke dunia yang seharusnya tak dibuka. Ini sumur yang disebutkan di buku harian kepala desa, gumam Harun. Ia masih memegang buku kulit lusuh yang ditemukan di rumah Pak Tamin. Dalam halaman terakhir, ada catatan samar. Rahasia tersembunyi di mulut sumur. Jangan biarkan mereka keluar. Anjani menatap sumur itu dengan mata berkaca-kaca. Aku pernah bermimpi tentang tempat ini, tapi dalam mimpiku, ada anak kecil menangis di dalamnya, dan suara-suara aneh yang memanggil namaku. Mereka menyalakan senter dan melihat tali tambang masih tergantung, seperti baru dipakai kemarin. Harun memberanikan diri menarik tali itu. Namun dari dalam sumur terdengar suara gemeretak, seperti kuku yang mengais dinding batu. Anjani mundur. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul sebentuk tangan pucat penuh lumpur, meraih ke atas, seakan ingin keluar dari dasar gelap yang tak berdasar itu. Mereka sontak mundur
dan Harun menutup sumur dengan papan dan batu besar. "Kita nggak boleh buka ini lagi," katanya. Tapi malam itu, saat mereka kembali ke rumah Pak Tamin, mereka mendapati seorang lelaki tua yang tak dikenal duduk di beranda. Wajahnya kosong, matanya putih seluruhnya. Ia berkata dengan suara berat, "Kalian sudah membangunkan mereka. Desa ini tidak boleh mengingat." Seketika, angin menderu kencang. Daun-daun kering beterbangan, membentuk pusaran di tengah halaman. Lelaki itu lenyap, seolah tak pernah ada. Anjani menggenggam tangan Harun erat. "Kita harus tahu siapa yang membangun desa ini dan apa yang dikubur bersamanya." Harun mengangguk. Tak ada jalan kembali. Mereka kini bukan hanya ingin mengungkap kebenaran, mereka harus menyelamatkan diri sebelum kenangan yang terlupakan itu kembali untuk menelan mereka hidup-hidup. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur desa. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderit, dan suara kodok bersahutan dari balik sawah yang mulai tergenang air. Di rumah kepala desa yang tua dan hampir rubuh, Rangga berdiri menatap jendela, tubuhnya gemetar. Masih belum tidur, suara Nadia lirih terdengar dari ambang pintu. Rangga mengangguk pelan. "Aku baru saja melihat sesuatu di luar." Seseorang berdiri di dekat pohon beringin itu lagi. Nadia langsung pucat. Ia tahu persis pohon yang dimaksud. Tempat mereka menemukan buku tua dan foto-foto yang mengungkap masa lalu. Misterius desa ini. "Kita harus kembali ke rumah Pak Lurah besok pagi," ucap Rangga. "Ada satu ruangan yang belum kita periksa. Kamar yang selalu dikunci rapat itu." Esoknya, cuaca masih suram. Kabut turun tebal, menutupi sebagian besar jalanan desa. Rumah-rumah yang dulu terang kini kembali kosong dan remang. Warga yang sebelumnya muncul kini hanya duduk termenung seperti patung. Setibanya di rumah kepala desa, mereka langsung menuju kamar yang terletak paling ujung. Pintu kayu itu tampak lapuk dan tertutup debu, namun kunci besi yang menahannya tetap kokoh. Rangga mengeluarkan sebuah kunci tua yang ditemukan di dalam laci meja kemarin malam. Dengan satu putaran, suara klik terdengar, dan pintu pun terbuka perlahan. Ruangan itu gelap dan sempit. Hanya ada satu ranjang tua, cermin besar di dinding, dan sebuah lemari kaca yang terkunci dari dalam. Di atas ranjang, terhampar foto-foto lama, wajah-wajah penduduk desa, tapi semuanya mengenakan pakaian dari zaman kolonial. "Ini bukan foto biasa," gumam Nadia. "Lihat ini, tanggal di baliknya, 1925. Tiba-tiba, cermin besar itu bergetar. Kabut tipis mulai keluar dari balik kaca, seolah ada sesuatu di sisi lain yang sedang mencoba menerobos. Rangga menarik Nadia ke belakang. Dari balik lemari kaca, mereka melihat sesuatu bergerak, bukan bayangan, melainkan sosok nyata, samar, berbalut kain putih lusuh. Menatap mereka dengan mata kosong. Suara berat terdengar dari arah cermin. "Kenapa kalian membuka ruangan ini?" Rangga dan Nadia membeku. Itu suara yang sama seperti di rekaman yang mereka temukan sebelumnya di TP tua, di kantor kepala desa. Suara-suara itu terus berbisik, menyebut nama mereka berulang-ulang. Dari cermin, kilatan bayangan masa lalu muncul, ritual, sesajen, dan sosok perempuan berkerudung hitam memimpin pemanggilan sesuatu dari alam lain. "Itu Bu Murni," bisik Nadia kaget. Wanita yang katanya meninggal saat desa ini menghilang. Namun dalam kilatan terakhir, Bu Murni menoleh ke arah. Mereka menatap langsung ke mata Nadia, seolah tahu siapa dia. Malam itu, mereka memutuskan kembali ke penginapan tua di luar desa. Tapi sesuatu berubah. Wajah Nadia terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya kosong seperti menahan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Rangga menyadarinya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Nadia menoleh perlahan. "Rangga, aku rasa aku pernah berada di dalam ruangan itu sebelumnya." Rangga terdiam, hatinya mulai bergetar hebat. Apakah mungkin Nadia adalah bagian dari desa ini? Apakah dia juga pernah tinggal di sana 100 tahun lalu? Sementara itu, di dalam rumah kepala desa, cermin besar itu retak perlahan, dan dari balik bayangannya terdengar suara tawa kecil, suara seorang anak perempuan. Pagi itu,
Kabut yang menyelimuti desa seolah lebih pekat dari biasanya. Embun menggantung di pucuk-pucuk daun, sementara suara burung hening seperti takut bersuara. Langit mendung menggantung, menambah kesan sunyi yang mencekam. Di dalam rumah tua peninggalan Mbah Tirta, Wira duduk memandangi catatan kuno yang ditemukan semalam, tertulis dalam aksara Jawa halus dan tua. Namun Wira perlahan berhasil membacanya. Aku menulis ini sebelum ingatan kami diambil, agar kelak ada yang bisa memulihkan segalanya. Wira menatap ke arah Sari dan Bagas yang sedang duduk di seberangnya. Tatapan mereka penuh tanya. Seseorang mengambil ingatan seluruh desa, ucap Wira lirih. Dan catatan ini menyebutkan kalau itu dilakukan melalui perjanjian malam bulan mati. Sari merinding. Kau yakin ini bukan hanya legenda? Tidak, jawab Wira mantap. Ada tanggal tertulis, tanggal yang cocok dengan hari ketika desa ini menghilang dari peta 100 tahun lalu. Bagas menarik napas dalam. Kalau begitu, siapa yang melakukannya? Wira menunjuk pada kalimat terakhir catatan. Ia akan kembali saat para pengembara menemukan jalan menuju desa ini. Dan darah harus dibayar dengan darah. Mereka bertiga saling menatap. Detik berikutnya, suara ketukan pintu membuat mereka terkejut. Perlahan, Bagas membukanya. Seorang lelaki tua berdiri di sana, tubuhnya kurus. Wajahnya pucat seperti tak pernah terkena matahari. Namun mata tuanya bersinar aneh. Kalian sudah membaca catatan itu? Tanyanya dengan suara parau. Siapa Anda? Tanya Sari. Namaku Pak Raga. Aku satu dari sedikit yang berhasil kabur dari ritual itu sebelum semuanya dihapus dari kepala kami. Pak Raga masuk dan duduk. Tangannya gemetar saat membuka kain pembungkus di pangkuannya. Isinya sebuah topeng kayu yang menyerupai wajah manusia dengan rahang menganga dan mata merah menyala. Topeng ini adalah kunci. Ini digunakan dalam ritual penghapusan memori. Kalau kalian bisa menghancurkannya saat bulan mati, mungkin saja semua ingatan bisa kembali. Wira bertanya cepat. Lalu siapa yang melakukan ini pada kalian? Pak Raga menatap mereka dalam-dalam. Orang yang kalian kira sebagai Mbah Tirta. Suasana mendadak tegang. Tidak mungkin, gumam Sari. Mbah Tirta sudah meninggal. Yang kalian lihat bukan dia. Sela Pak Raga. Makhluk yang menempati tubuhnya adalah penjaga perjanjian. Ia tidak bisa mati, kecuali jika perjanjian dibatalkan. Wira menelan ludah. Selama ini mereka percaya Mbah Tirta adalah sosok bijak, penjaga cerita desa. Namun jika semua itu hanya kedok, sore harinya mereka bertiga bersama Pak Raga menuju tempat yang disebut dalam catatan sebuah makam tua tersembunyi di balik pohon beringin di ujung desa. Di sana mereka melihat batu nisan yang tidak terbaca. Namun ketika Sari menyentuh tanah di depannya, tanah itu menganga membuka jalan menurun yang gelap. Apakah kita akan masuk? Tanya Bagas. Kita harus, jawab Wira. Kalau tidak, semuanya akan terulang lagi. Mereka pun turun perlahan ke dalam lorong gelap yang terasa seperti perut bumi. Dindingnya berlumut, udara di dalamnya dingin dan berat. Di ujung lorong, terdapat ruangan batu tempat altar kuno berdiri. Di atasnya, tergantung potongan-potongan rambut manusia, tulang belulang, dan darah yang sudah mengering. Wira meletakkan topeng di tengah altar. Saat itu juga, lorong bergetar. Dari balik dinding, suara tawa wanita menggema, lirih namun mengguncang jiwa. Sudah waktunya, kalian tahu kebenaran, bisik suara itu. Dari kegelapan, sosok Mbah Tirta perlahan muncul. Wajahnya tidak tua dan keriput seperti dulu. Kini ia tinggi, tubuhnya ramping seperti bayangan. Matanya hitam kelam. Kalian bukan yang pertama, ujarnya, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Episode ini diakhiri dengan tatapan saling menantang antara Wira dan makhluk yang mengaku sebagai Mbah Tirta. Masa lalu yang terkubur mulai terkuak, dan perjanjian yang dibuat 100 tahun lalu kini mengancam akan dimulai kembali. Malam itu, suasana di rumah Mbah Saripah begitu hening. Dian dan Raffi duduk bersila di depan wanita tua itu yang tengah memandangi lampu teplok dengan tatapan kosong. Di luar,
Angin malam berhembus kencang, membawa suara rintik gerimis yang memukul genteng dengan ritme lambat. Anak-anakku, suara Mbah Saripah bergetar, seolah membawa beban masa lalu yang berat. Yang kalian lihat di desa ini bukan sekadar orang yang hilang ingatan, mereka dikembalikan. Raffi memiringkan kepala, mencoba memahami. Maksud Mbah, mereka sempat mati? Mbah Saripah tak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu membuka sebuah kotak kayu tua dari bawah ranjangnya. Di dalamnya ada kain lusuh dan selembar foto hitam putih yang sudah mulai pudar. Di dalam foto itu tampak sosok Pak Lurah Wasito, tapi usianya masih sangat muda, berdiri di samping sekelompok warga yang tak dikenali. Foto ini diambil tahun 1925, ujar Mbah Saripah. Aku masih kecil waktu itu, tapi ingat betul, semua orang di foto ini hilang. Malam setelah ritual besar di Bukit Watu Lumbung, Dian merinding. Tunggu, kalau ini tahun 1925 dan Pak Lurah ada di sini, berarti Mbah Saripah mengangguk lemah. Ya, Pak Lurah seharusnya sudah mati, tapi ia kembali dan tak pernah ingat siapa dirinya. Keesokan paginya, Dian dan Raffi memutuskan menyelidiki Bukit Watu Lumbung. Lokasinya ada di ujung desa, di balik hutan bambu yang ditumbuhi kabut permanen. Langkah mereka terasa berat saat memasuki hutan itu. Semakin jauh ke dalam, suara dunia luar menghilang, digantikan bisikan samar yang tak dapat dimengerti. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar berbentuk menyerupai pintu gerbang. Di sekelilingnya ada ukiran-ukiran tua dengan simbol aneh, dan di bawahnya tertulis dalam aksara Jawa, "Ojo mbalik sadurung wektu, ojo takon yen durung weruh." Jangan kembali sebelum waktunya. Jangan bertanya jika belum paham. Raffi menerjemahkan pelan. Apa maksudnya? Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sisi batu. Dian sontak mundur. Bayangan itu membentuk wujud samar seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Matanya kosong, tapi seakan menatap ke dalam jiwa mereka. Waktumu belum, ucap suara wanita itu datar, tanpa emosi. Tapi kau telah melihat. Raffi menarik tangan Dian. Kita harus pergi. Namun saat mereka hendak berbalik, pohon-pohon di belakang mereka bergeser membentuk semacam lorong gelap yang tak terlihat sebelumnya. Kita tidak sedang berjalan di dunia yang sama, bisik Dian. Sore harinya mereka kembali ke desa. Namun suasananya telah berubah. Jalanan sepi, rumah-rumah kosong. Tidak ada suara ayam, tidak ada warga. Bahkan angin pun seperti tak berani bergerak. Mereka mendobrak pintu balai desa. Di sana, Pak Lurah Wasito duduk sendirian, memandangi lilin kecil di atas meja. Saat melihat mereka, matanya basah. Aku ingat semuanya. Suaranya parau. Aku bukan manusia lagi. Raffi terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi 100 tahun lalu? Pak Lurah menunduk. Kami semua melakukan perjanjian agar desa ini tetap makmur. Tapi kami membayar mahal. Nyawa kami ditukar. Dan ketika waktunya tiba, kami dikembalikan tanpa jiwa, tanpa masa lalu. Tiba-tiba, tubuh Pak Lurah mengejang. Ia berteriak, lalu roboh. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang melayang ke langit-langit, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menjerit dalam diam. Mbah Saripah muncul dari balik pintu. Pusaran waktunya sudah terbuka. Kalian harus segera keluar dari desa ini sebelum kalian juga ikut dikembalikan tanpa jiwa. Malam itu, langit tampak mendung, seolah-olah alam pun ikut bersedih atas segala misteri yang perlahan terkuak di desa. Angin berhembus dari arah selatan, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua yang gugur. Rina dan Bagas berdiri di depan rumah tua peninggalan kakek Sukma, tempat di mana mereka menemukan peta lokasi tanah cermin, lokasi rahasia yang diyakini menyimpan akar dari hilangnya desa Cipta Mulyo seabad lalu. Setelah kejadian di sumur tua, Bagas mulai mendapat penglihatan aneh. Ia melihat sosok lelaki tua bersorban hitam yang memanggil namanya dalam mimpi dan berulang kali menyebut satu nama, Rohmadinata. Nama itu tidak pernah mereka dengar sebelumnya.
Dan setelah ditelusuri, ternyata nama itu adalah nama asli dari Kiai Prawiro sebelum menghilang secara misterius. Dalam sejarah desa, dalam episode ini, cerita berpindah ke masa lalu melalui catatan harian tua yang ditemukan Rina di ruang bawah tanah rumah kakeknya. Terungkap bahwa Kiai Prawiro alias Romadinat sebenarnya bukan warga asli desa. Ia datang dari arah barat, membawa ilmu dan sebuah cermin warisan yang konon bisa memperlihatkan dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Namun, cermin itu bukan alat biasa. Ia adalah artefak kutukan. Setiap kali seseorang menatapnya dalam waktu terlalu lama, roh mereka akan terperangkap di dimensi lain, dan tubuhnya akan dikendalikan oleh entitas dari dunia gaib yang disebut bayangan purba. Kembali ke masa sekarang, Bagas yang tidak sengaja menatap sebuah potongan cermin tua dari peti warisan mulai berubah. Tatapannya kosong, kata-katanya mulai kacau. Ia mulai menyebut nama-nama yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Darwati, Warno, kinasih nama-nama warga desa Cipta Mulyo yang telah dinyatakan hilang. Rina yang panik membawa Bagas ke dukun tua bernama Buning, satu-satunya orang yang masih menyimpan ilmu pelindung kuno. Bu Ning mengatakan bahwa Bagas telah tersentuh bayangan lalu. Jika tidak segera dilakukan ritual pemisahan roh, maka tubuh Bagas akan menjadi perantara antara dunia ini dan dunia yang sudah lama terlupakan. Bu Ning menjelaskan bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Kembalinya roh-roh lama, penglihatan Bagas, dan munculnya cermin bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah tanda bahwa pintu gaib di bekas lokasi desa Cipta Mulyo sedang terbuka kembali. Pintu itu hanya bisa ditutup jika orang yang dipilih oleh leluhur desa melakukan penebusan darah di tanah asalnya, lokasi di mana makam tua para pendiri desa dahulu dikuburkan sebelum semuanya lenyap tanpa jejak. Episode ini diakhiri dengan Rina yang menatap cermin sambil menangis, melihat bayangan Bagas di sisi lain seperti di dunia cermin. Namun, di sana, Bagas mengenakan pakaian adat lama, berdiri di antara api dan sosak-sosak tanpa wajah. Ia menatap Rina dan berucap tanpa suara, "Kembalikan aku sebelum fajar pertama." Pukul 3 dini hari, langit menghitam tanpa bintang. Kabut dingin menyelimuti seluruh penjuru ladang bekas kebakaran. Darman, Wira, dan Lestari berdiri terpaku di tengah hamparan tanah gosong yang dulu merupakan lahan panen desa. Di depan mereka, pusaran kabut membentuk lingkaran ganjil, seperti lorong menuju sesuatu yang tak dikenal. Darman mengepalkan tangan. Ini tempat yang disebut Pak Wiryo, ladang tempat para penduduk lama dibakar hidup-hidup setelah menolak pemujaan. Suaranya parau. Wira menarik napas panjang. Tapi kenapa kabutnya seperti hidup, seolah menuntun kita untuk masuk? Lestari, yang sedari tadi gemetar, menggenggam kalung pemberian ibunya. Jangan-jangan ini bukan sekadar ladang, tapi gerbang. Ingatan Lestari membawa mereka kembali ke malam saat ibunya berbisik di ambang kematian. "Kalau kau melihat kabut tak bersuara di ladang, jangan pernah masuk, Tar." Itu jalan pulang mereka. Langkah kaki terdengar dari balik kabut. Sosok Pak Kromo, dukun tua desa yang sudah dikabarkan menghilang sejak 2 dekade lalu, muncul dengan mata terpejam. Tapi langkahnya pasti. Ia membawa lentera tua yang menyala dengan api berwarna biru. Di belakangnya menyusul sosok-sosok lain. Wajah mereka mengenakan topeng jerami dan tubuh dibalut kain kafan yang sudah menghitam. Diam, hening, tak ada suara. Bahkan detakan jantung pun seolah lenyap. "Darman," bisik Lestari. "Mereka," Darman menatap, "mereka bukan manusia lagi." Pak Kromo membuka mata. Bola matanya putih seluruhnya. Ia menunjuk Wira, keturunan pelanggar, anak dari garis yang membakar sumpah. "Engkau harus menggantikannya." Wira mundur selangkah. "Apa maksudmu?" "Aku bukan siapa-siapa." Pak Kromo merapal mantra. Kabut menggulung, dan tiba-tiba
tanah di bawah kaki Wira. Mereka sebuah lubang hitam seperti pusaran terbuka. Suara teriakan wanita tua bergema dari dalam lubang itu, seperti jeritan dari zaman silam. Darman segera menarik Wira, tapi tangannya ikut tersedot. Lestari panik, berusaha menahan keduanya. Dan, dalam keputusasaan, ia merapal doa dari lembaran kuning yang ia simpan sejak malam di makam tua. Doa itu menghentikan pusaran sesaat. Sosok Pak Kromo tampak bergetar, seperti terganggu oleh mantra tersebut. Ia merangkak mundur dan menunjuk Lestari. "Kau, cucu perempuan yang membawa ingatan leluhur. Kau, penjaga terakhir." Tiba-tiba kabut membentuk sosok-sosok wanita tua mengenakan kebaya lusuh. Mereka merangkul Lestari dari belakang dan berbisik serempak, "Buka mata keturunanmu dan pilih siapa yang kau selamatkan. Pilih." Lestari bingung. Di satu sisi, Wira hampir tersedot lubang. Di sisi lain, Darman juga tergenggam arwah yang hendak menariknya. Lestari menjerit, "Tidak, kalian tak berhak memilih siapa yang mati." Ia merobek kalung pusaka dan melemparkannya ke lubang. Seketika, semuanya berhenti. Kabut menghilang. Sosok Pak Kromo meledak menjadi debu. Lubang menutup. Sosok-sosok bertopeng sirna satu persatu. Tapi, Darman dan Wira kini tak sadarkan diri. Lestari terduduk lemas. Air matanya menetes, tapi ia tersenyum. "Kalian selamat, tapi aku tahu ini belum selesai." Angin membawa suara lirih dari kejauhan. Masih ada yang belum kembali, dan mereka akan mencarinya. Fajar masih malu-malu di langit Desa Mulyorojo. Namun, udara tetap terasa dingin dan berat seperti malam sebelumnya. Belum benar-benar pergi. Darman terbangun perlahan di dalam gubuk tua yang terletak di pinggir ladang. Tubuhnya penuh luka dan rasa pegal yang menjerit dari setiap sendi. Ia menoleh ke samping, mendapati Wira masih terlelap. Napasnya terengah namun teratur. Sementara Lestari duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Matanya sembab dan wajahnya pucat. "Sudah pagi?" gumam Darman. Lestari hanya mengangguk pelan. Hening panjang menggantung di antara mereka. Setelah kejadian mengerikan semalam, kabut menghilang dan ladang kembali sunyi. Namun tak seorang pun dari mereka benar-benar merasa aman. Sesuatu masih tertinggal. Sesuatu yang belum selesai. Aku dengar suara itu lagi," bisik Lestari. Suara perempuan tua, tapi sekarang datang dari arah makam desa. Wira yang baru saja membuka mata langsung menoleh. "Makam bukannya sudah kosong semua sejak desa ini ditemukan kembali?" Darman menggeleng. "Tidak. Ingat, Pak Karyo pernah bilang, makam di desa ini tidak pernah kosong. Mereka yang mati tidak benar-benar pergi." Ketiganya pun bersiap. Dengan tubuh masih lemah, mereka berjalan menembus kabut tipis menuju kompleks pemakaman desa. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Salah satu nisan yang sebelumnya rata kini berdiri mencolok, baru dan bersih, seakan baru ditanam pagi ini. Di atasnya tertulis Lestari Putri Daryono, 2001 sampai 2025. Tubuh Lestari goyah. Itu namaku. "Tapi aku belum mati." Darman langsung mencabut nisan itu dan menemukan secari kain kafan baru tergulung rapi di bawah tanah. Di dalamnya, secari kulit kering menempel, bertuliskan mantra dalam huruf kuno. Wira yang memiliki bekal pengetahuan dari pesantren mencoba membaca. Wajahnya langsung pucat. Ini bukan mantra pemanggil. Ini semacam kontrak roh. Seseorang di desa ini telah menjual nama Lestari untuk digantikan oleh arwah dari masa lalu. Lestari menangis. "Berarti aku yang akan dirasuki." Darman menatap sekeliling. "Tidak, bukan dirasuki, tapi diganti. Arwah dari masa lalu akan hidup kembali menggunakan tubuhmu. Kau akan dihapus sepenuhnya." Langkah kaki terdengar dari balik pohon beringin tua. Seorang perempuan muncul perlahan. Rambutnya panjang terurai, mengenakan kebaya putih, dan wajahnya sangat mirip Lestari. Perempuan itu tersenyum. "Akhirnya, aku menemukan jasad yang cocok." Lestari mundur. "Siapa kamu?" "Aku yang seharusnya
hidup. Sebelum kalian membakar kami dalam pengkhianatan, aku cucu dari pemimpin desa lama, dan sekarang aku kembali. Wira maju. Tidak akan kami biarkan. Namun tubuhnya mendadak membeku. Kakinya menancap ke tanah seperti diikat akar gaib. Darman pun tak bisa bergerak. Hanya Lestari yang masih mampu berdiri bebas. Karena nisan ini atas namamu, hanya kau yang bisa melawan. Suara Darman serak. Lestari mencabut kalung ibunya yang entah bagaimana kembali ke lehernya dan mengangkatnya tinggi. Cahaya hangat keluar dari liontin tua itu, membentuk bayangan seorang perempuan muda. Sosok almarhumah Ibu Lestari. Jangan takut anakku, ucapnya lembut. Gunakan suara hatimu. Ingat siapa dirimu. Perempuan berbaju kebaya menjerit. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Tidak, nama ini milikku. Aku yang berhak hidup. Tapi Lestari memekik. Aku bukan alat penebusan dosa masa lalu. Aku adalah diriku sendiri. Sinar dari kalung menyelimuti tubuh Lestari, menghempas sosok arwah itu hingga terbakar habis. Angin mendadak berhenti. Langit cerah. Nisan milik Lestari berubah menjadi pecahan batu, hancur tanpa sisa. Tubuh Darman dan Wira bisa bergerak kembali. Mereka saling memandang dalam diam. Wira bergumam, kalau makam ini bisa mencatat nama yang belum mati, berapa banyak lagi yang telah dituliskan? Lestari menjawab, kita harus cari tahu sebelum desa ini mengambil nama kita satu persatu. Mentari menggantung di langit desa Mulyorojo, tapi sinarnya terasa dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena seluruh desa seolah hidup dalam bayang-bayang sesuatu yang belum selesai. Di tengah keheningan yang mencekam, Darman, Wira, dan Lestari duduk bersila di depan balai desa, membuka kitab tua yang ditemukan Wira di ruang bawah tanah rumah kepala desa lama. Kitab itu berisi catatan harian ditulis dengan huruf pegonoleh. Seseorang bernama Ki Wiryokusumo, tokoh yang dipercaya sebagai pemimpin desa saat pertama kali desa itu menghilang 100 tahun lalu. Setiap halaman mengandung kutukan, perjanjian, dan penjelasan mengerikan bahwa desa Mulyorojo pernah membuat perjanjian dengan makhluk alam lain untuk mendapatkan panen berlimpah dan usia panjang. Dengan satu syarat, tidak boleh ada satupun yang meninggalkan desa. Tidak ada yang boleh mati secara alami. Jika ada, maka desa akan menghilang. Namun perjanjian itu dilanggar. Seorang perempuan muda nenek dari Lestari Pernah mencoba kabur dan meninggal di luar batas desa. Saat itu, seluruh Mulyorojo lenyap dari dunia, dan para penduduk dibekukan dalam dimensi waktu yang tidak berjalan. Mereka kembali muncul 100 tahun kemudian, tanpa ingatan, tapi masih terikat kontrak yang sama. Artinya, semua ini belum berakhir, gumam Darman. Mereka yang tinggal di sini sekarang bukan manusia sepenuhnya, Wira menambahkan, dan mereka hanya bisa tetap hidup jika ada pengganti dari dunia luar. Tubuh baru. Lestari menggenggam lengan Darman. Berarti mereka akan terus mencoba mengambil tubuh kita? Ya, jawab Wira lirih. Kecuali kontraknya diputus. Tapi untuk memutuskannya, kita harus menghancurkan sarana pengikat yang menjadi poros kekuatan perjanjian. Mereka kembali ke rumah tua Ki Wiryokusumo. Di balik tembok ruangan doa yang tersembunyi, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah lain. Di tengahnya berdiri sebuah altar dari batu hitam, dikelilingi patang-patang kecil berwajah manusia setengah hancur. Di atas altar itu, sebuah benda hitam berdenyut pelan, seperti jantung, sarana pengikat. Namun sebelum mereka bisa mendekat, suara langkah kaki terdengar. Puluhan penduduk desa berdiri di pintu masuk. Wajah mereka kosong, mata memerah. Senyum yang tidak manusiawi terbentuk di wajah mereka. Kalian tidak bisa menghentikan ini. Suara Pak Karyo terdengar dari antara kerumunan. Kalian bukan bagian dari kami, tapi tubuh kalian bisa menjadi rumah baru. Kami kembalikan apa yang bukan hak kami. Kami kembalikan tubuh-tubuh ini kepada tanah. Kami putuskan perjanjian ini dengan darah yang hidup dan doa yang tulus. Sarana pengikat meledak menjadi serpihan cahaya. Penduduk desa menghilang satu persatu. Tidak meleleh, tapi lenyap damai. Seperti menghembuskan napas terakhir setelah lama tertahan.
Hanya Pak Karyo yang tersisa. Tersenyum lemah sebelum tubuhnya menjadi debu. Langit cerah, udara kembali hangat. Desa Mulyorejo terlihat seperti desa biasa. Akhirnya bebas dari kutukan. Beberapa hari kemudian, Darman, Wira dan Lestari berdiri di ujung jalan desa. Mereka tahu desa itu akan tetap sunyi karena tidak ada penduduk yang tersisa. Tapi mereka juga tahu mereka telah menyelamatkan dunia dari desa yang seharusnya tidak pernah kembali. Sebelum pergi, Lestari menoleh. Biarkan desa ini tetap hilang. Kali ini untuk selamanya. Bersambung.